Salam. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Saya juga tidak lupa menyapa pemuda remaja, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu mari kita mohon kemurahan Tuhan lewat pembukaan firman-Nya terjadi malam ini kepada kita sekaliannya. Segera kita memperhatikan, memeriksa firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari tentang studi Yusuf dari Kejadian pasal yang ke-41, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf, perhatikan saja apa yang saya sampaikan. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Arti rohani ini sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi. Amin. Allah telah membuat, jadi Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Sekarang mari kita melihat tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf itu dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Hal ini sudah disampaikan ya. Amin. Fase yang pertama ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Kemudian fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Kisah itu ditulis dalam Kejadian 39. Amin. Kemudian fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Kita masih memperhatikan fase yang kedua tentunya ya. Amin. Kita masih memeriksa fase yang kedua. Untuk itu kita baca Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Puji Tuhan. Sejak Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas segala miliknya, berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Amin. Saya ulangi, sejak Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas segala miliknya itu, maka berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Jadi intinya di sini adalah Yusuf menjadi berkat yang besar bagi Potifar. Intinya di sini ialah Yusuf menjadi berkat yang besar bagi Potifar. Biarlah dengan kehadiran kita di tengah ibadah pelayanan ini menjadi berkat yang besar terhadap sidang jemaat. Demikian halnya dengan kehadiran kita di mana saja berada, baik di tempat perkuliahan, baik di tempat pekerjaan, dimanapun komunitas kita berada, kiranya kehadiran kita di tengah-tengah sesama kita menjadi berkat yang besar. Amin, saudaraku. Mendatangkan berkat yang besar. Puji Tuhan. Itu harus diingat ya. Amin, saudaraku. Harus menjadi berkat yang besar dimanapun kita berada, dalam keadaan situasi kondisi apapun. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian, mari. Yang di rumah. Ya, yang di rumah artinya pengajaran. Mari kita lihat berkat atas segala milik Potifar itu. Yang di rumah artinya pengajaran mempelai, sasarannya adalah nikah dan rumah tangga. Puji Tuhan. Saya ulangi, Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sejak Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas segala miliknya, maka berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, yaitu baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Jadi intinya di sini Yusuf menjadi berkat yang besar bagi Potifar. Kerinduan saya, kehidupan anak-anak muda remaja, kehidupan anak-anak saya pemuda remaja menjadi berkat yang besar, bukan hanya di tengah ibadah dan pelayanan ini, tetapi juga menjadi berkat yang besar di luar ibadah dan pelayanan ini. Dimanapun komunitas kita, dalam keadaan situasi kondisi apapun, harus menjadi berkat yang besar. Amin. Puji Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia, tetapi kita harus menjadi berkat yang besar. Ingat itu dengan baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun milik Potifar yang diberkati, antara lain yang di rumah. Segala milik yang diberkati tadi antara lain, strip pertama yang di rumah, artinya pengajaran mempelai, sasarannya adalah nikah dan rumah tangga. Artinya pengajaran mempelai sasarannya adalah nikah dan rumah tangga, bahkan dampaknya sampai kepada pemerintahan. Sebab Potifar adalah pejabat tinggi di dalam pemerintahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Yusuf adalah gambaran dari pengajaran mempelai. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, yang di ladang. Menunjuk pekerjaan yang di luar. Yang di ladang. Strip yang kedua, yang di ladang, menunjuk pekerjaan yang di luar, yakni sidang jemaat yang di luar penggembalaan ini. Yakni sidang jemaat yang di luar penggembalaan ini. Jadi yang di ladang menunjuk pekerjaan yang di luar, yakni sidang jemaat yang di luar penggembalaan ini. Berarti jika pengajaran mempelai turut campur dalam urusan nikah dan rumah tangga, maka berkat yang luar biasa akan terasa sampai di luar. Amin, saudaraku. Berarti jika pengajaran mempelai turut campur dalam urusan nikah, yaitu nikah Potifar dan rumah tangganya, maka berkat yang luar biasa akan terasa sampai di luar. Mengapa demikian? Sebab hikmat dari sorga yang mengatur semuanya. Mari kita baca dulu ayat 6. Sebab segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf
gambaran dari pengajaran mempelai, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Amin, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab hikmat dari sorga mengatur semuanya, sehingga Potifar tidak usah mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, menerima dan mengikuti pengajaran mempelai itu bagaikan memikul tabut perjanjian. Tadi Yusuf adalah gambaran dari pengajaran mempelai. Kalau pengajaran mempelai turut campur di dalam nikah dan rumah tangga, berkatnya sampai di luar. Amin, saudaraku. Kalau Yusuf atau firman pengajaran mempelai turut campur tangan di dalam nikah, di dalam nikah hubungan intim dengan Tuhan, di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita, di dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita, pemuda remaja, diberkati sampai keluar. Sampai keluar. Mengapa demikian? Sebab hikmat dari surga yang mengatur segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Hikmat dari surga yang mengatur segala sesuatunya. Itu harus dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Pendeknya, menerima dan mengikuti pengajaran mempelai bagaikan memikul tabut perjanjian. Haleluya. Pendeknya, menerima dan mengikuti pengajaran mempelai bagaikan memikul tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yakni satu peti dari tabut. Satu peti dari tabut menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Itu menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan. Gereja yang sempurna. Amin. Gereja yang sempurna. Dua, tutup pendamaian dengan kedua kerub di atasnya. Dua, tutup pendamaian dengan kedua kerub di atasnya. Menunjuk Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menunjuk Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Sebagai mempelai pria surga. Strip pertama, tutup pendamaian. Ya. Tutup pendamaian, itu menunjuk Yesus anak Allah. Strip yang kedua, kerub yang pertama. Kerub dalam kurung yang pertama menunjuk Allah Bapa. Strip yang kedua, kerub dalam kurung, ya, strip yang ketiga, kerub yang kedua menunjuk Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, tabut perjanjian terdiri dari dua bagian, yakni satu peti dari tabut menunjuk sidang mempelai wanita Tuhan atau gereja yang sempurna. Dua, tutup pendamaian dengan kedua kerub di atasnya menunjuk Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Strip pertama, tutup pendamaian menunjuk Yesus anak Allah. Strip yang kedua, kerub yang pertama menunjuk Allah Bapa. Strip yang ketiga, kerub yang kedua menunjuk Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Itulah dua bagian dari tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian, yakni peti dari peti dari tabut perjanjian menunjuk gereja yang sempurna. Amin. Yang kedua, tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Itu menunjuk kepada Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tutup pendamaian, itulah Yesus anak Allah. Kemudian strip yang kedua, kerub yang pertama menunjuk Allah Bapa. Strip yang ketiga, kerub yang kedua menunjuk Allah Roh Kudus. Itulah dua bagian dari tabut perjanjian. Amin. Mari kita simak berikutnya. Pengertian rohani. Pengertian rohani tabut perjanjian. Pengertian rohani tabut perjanjian. Mari kita pelajari dari 2 Samuel pasal 6 ayat 2. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Boleh kita baca ayat 1 perikopnya. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang Filistin di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya,
untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, puji Tuhan. Tulis saja arti rohani dari tabut perjanjian. Arti rohani dari tabut perjanjian. Satu, tata Allah. Dalam kurung hadirat Allah. Arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tata Allah dalam kurung hadirat Allah. Menunjuk ibadah dan pelayanan yang sedang kita kerjakan malam ini. Di tengah ibadah ini Allah bertahta. Amin, saudaraku. Ya, jadi arti rohani tabut ada dua. Satu, tata Allah atau hadirat Allah menunjuk ibadah dan pelayanan. Seperti malam ini kita beribadah dan melayani. Di tengah-tengah ibadah ini Allah berhadirat, Allah bertahta. Amin. Dua, arti rohani tabut yang kedua, hubungan nikah. Hubungan nikah atau hubungan intim antara gereja Tuhan dengan Kristus. Ya, hubungan intim antara Kristus sebagai mempelai pria surga, antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Puji Tuhan, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Itulah hubungan nikah, hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Gereja dengan Kristus mempelai pria surga. Itu hubungan intim. Jadi hubungan kita dengan Tuhan disebut dengan hubungan intim. Jadi ibarat tubuh dengan kepala itu harus menyatu. Itulah. Sehingga kenapa ada kesatuan antara tubuh dengan kepala? Karena hubungan itu intim sekali dengan Tuhan. Disebut juga dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Lanjut, perlu untuk diketahui tata Allah, ya, tata Allah dan hubungan nikah tadi, tata Allah dan hubungan nikah, ya, perlu untuk diketahui dua perkara di atas, yaitu tata Allah dan hubungan nikah itu kedua-duanya adalah rahasia besar. Kedua-duanya adalah rahasia besar. Amin. Kedua perkara di atas, yaitu tata Allah dan hubungan nikah, itu merupakan rahasia besar. Itu harus dimengerti. Jadi ibadah ini atau tata Allah itu rahasia besar. Hubungan kita dengan Tuhan yang disebut dengan hubungan nikah, hubungan intim, disebut juga rahasia besar. Itu harus diketahui oleh pemuda remaja. Itu harus diketahui oleh anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu adalah rahasia besar. Hanya ada dua rahasia di dalam Alkitab. Hanya ada dua rahasia besar di dalam Alkitab. Satu, tata Allah, itulah ibadah dan pelayanan. Dua, hubungan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Itu adalah rahasia besar. Selainnya, rahasia yang tidak melebihi dua rahasia yang besar ini. Tata Allah atau ibadah dan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Maka tabut perjanjian itu harus dipikul oleh para imam dan harus diikuti oleh sidang jemaat. Karena kedua-duanya merupakan rahasia besar, maka tabut perjanjian itu harus dipikul oleh para imam dan harus diikuti oleh gereja Tuhan, sidang jemaat. Jangan sampai kita tidak mengikuti dua rahasia ibadah ini, dua rahasia besar ini, ibadah atau tata Allah dan rahasia nikah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kalau rasanya saya tidak membesar-besarkan, rasanya saya tidak melebih-lebihkan, kalau kita sekarang ini sedang mengikuti tabut perjanjian, itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Saya tidak membesar-besarkan, tidak melebih-lebihkan. Rasanya tidak melebih-lebihkan saya mengatakan hal itu. Amin. Tidak melebih-lebihkan, tidak membesar-besarkan.
Itu suatu kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita mau memikul tabut perjanjian, mau mengikuti tabut perjanjian, memikul dua rahasia besar, itulah rahasia ibadah dan rahasia nikah. Itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Kita ini, kalau kita mau terus memikul tabut perjanjian, dua rahasia besar itu kasih karunia. Amin, saudaraku. Dan itu adalah pilihan Tuhan. Jadi kalau kita ada malam ini bukan suatu kebetulan. Kita semua adalah pilihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Bersama-sama kita menyimak kedua rahasia besar tersebut. Selanjutnya bersama-sama kita menyimak kedua rahasia besar tersebut. Tulis saja. Selanjutnya bersama-sama kita menyimak kedua rahasia besar tersebut. Dimulai dengan tata Allah. Dimulai dengan tata Allah. Tata Allah menunjuk ibadah dan tata Allah menunjuk ibadah dengan segala rahasia yang terdapat di dalamnya. Tata Allah menunjuk ibadah dan segala rahasia yang terdapat di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita simak itu di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Amin, saudaraku. Jadi sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Agunglah atau mulialah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Agunglah rahasia ibadah kita ini ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun rahasia ibadah itu ialah, saya baca kembali. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Semua ikut membaca ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara, anak-anak pemuda remaja, anak-anakku yang terkasih pemuda remaja, tulis saja. Adapun rahasia ibadah itu ialah, tulis saja. Adapun rahasia ibadah itu ialah antara lain A huruf besar A, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. A, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menunjuk pengalaman kematian. Ini menunjuk pengalaman, berada dalam tanda pengalaman kematian Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat pengalaman itu. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menunjuk pengalaman kematian Yesus Kristus. Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi adapun rahasia ibadah itu ialah dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menunjuk pengalaman kematian. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin.
Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Itulah pengalaman kematian Yesus sebagai manusia, ya. Taat sampai mati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lanjut, mati. Mati berarti mati sama dengan mulut tertutup. Ya, mati sama dengan mulut tertutup. Tidak ada kalau sudah mati pasti mulut tertutup. Kalau sudah mati mulut tidak bisa berbicara. Amin. Puji Tuhan, artinya daging tidak bersuara lagi. Arti rohaninya, daging tidak bersuara lagi. Dengan lain kata, tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu pengalaman kematian. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita hidup berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tetapi tanpa pengalaman kematian. Itu bukan ibadah, berarti ibadah itu ibadah asal-asalan. Tidak agung, tidak mulia. Amin, saudaraku. Tapi rahasia dari ibadah itu hidup di dalam pengalaman kematian. Mati berarti mulut tidak bersuara. Arti rohaninya tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat lagi. Inilah rahasia ibadah itu. Jadi kalau beribadah tapi tidak mengerti rahasia ibadah, beribadah tapi tidak masuk dalam, sama artinya beribadah tapi tidak masuk dalam pengalaman kematian. Ibadah semacam ini, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, lanjut. Tuhan akan memberi terang kepada kita semua. Oleh sebab itu, jalan yang ditempuh untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Jalan yang ditempuh Yesus untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Untuk mati di kayu salib. Ini harus kita pelajari dengan baik, ya. Amin. Jalan yang ditempuh Yesus untuk menjadi manusia, jalan yang ditempuh Yesus untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Mari kita baca kembali ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Dimulai dengan meninggalkan surga yang mulia. Diawali dengan meninggalkan surga yang mulia. Diawali dengan meninggalkan surga yang mulia. Sama artinya tidak mempertahankan harga dirinya lagi. Amin. Tidak lagi mempertahankan harga dirinya. Terutama anak-anakku semua pemuda remaja yang sudah melayani Tuhan sesuai karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau engkau memang betul-betul mau melayani Tuhan dan engkau mau mengetahui bahwa ibadah itu agunglah rahasia ibadah itu, maka pertama-tama haruslah kita menanggalkan harga diri. Tidak lagi mempertahankan harga diri. Itu cara Tuhan untuk menempuh, untuk cara yang ditempuh Tuhan untuk menjadi manusia dan akhirnya mati di kayu salib. Cara yang pertama, saudara, meninggalkan surga yang mulia. Amin. Sama artinya tidak lagi mempertahankan harga diri. Kalau melayani,
namun masih tetap mempertahankan harga diri, berarti orang semacam ini belum mengerti tentang agungnya rahasia ibadah itu. Mulianya rahasia ibadah itu kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baik, wujud tidak mempertahankan harga diri. Wujud yang terlihat ketika seseorang tidak mempertahankan harga diri. Satu, mau mengosongkan dirinya. Ya, wujud yang terlihat, wujud tidak mempertahankan diri. Wujud yang terlihat ketika seseorang tidak mempertahankan harga dirinya lagi. Satu, mau mengosongkan dirinya. Amin. Artinya berada di titik nol. Kosong itu sama dengan nol. Sama dengan tidak bernilai. Sama dengan tidak bermegah. Puji Tuhan. Mengosongkan diri artinya berada di titik nol. Sama artinya tidak bernilai. Sama artinya tidak bermegah. Atas apa? Strip pertama, atas apa yang kita punya. Strip yang kedua, atas kelebihan-kelebihan yang ada. Amin, saudaraku. Jadi tidak bermegah lagi atas apa yang kita punya. Kalau engkau mempunyai harta, kekayaan, engkau mempunyai apapun di dunia ini, jangan bermegah. Amin, saudaraku. Kemudian kalau mempunyai kelebihan, punya potensi, punya kelebihan, pendidikan yang tinggi, punya kelebihan yang lain, punya potensi, punya keahlian di bidang apa saja, jangan bermegah, jangan sombong. Tetap di nol. Walaupun mempunyai itu semua, tetap nol, kosong. Amin. Puji Tuhan. Dua, mengambil rupa seorang hamba. Puji Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba artinya melayani Tuhan disertai dengan kerendahan hati. Kalau mengambil rupa sebagai seorang hamba, artinya melayani Tuhan disertai dengan kerendahan hati. Sama dengan melayani Tuhan tanpa kepentingan diri. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Itulah melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Beda dengan orang yang mengambil rupa sebagai seorang tuan, hanya bisa memerintah. Terlalu sombong sekali. Melayani tapi memerintah. Tidak mau diperintah. Tapi mengambil rupa seorang hamba artinya melayani Tuhan disertai kerendahan hati. Sama dengan melayani Tuhan tanpa kepentingan diri. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita kembali membaca 1 Timotius. Itulah pengalaman kematiannya. Kita kembali membaca 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ya, Tuhan kiranya memberi sukacita sekalipun kita mungkin lelah setelah bekerja sepanjang hari. Lutut ini sudah gemetar, perut sudah lapar. Tapi kiranya pembukaan firman menghibur kita malam ini. Amin. Tidak usah gelisah. Tuhan sudah menyediakan rumah Bapa di surga bagi kita. Amin. Dengan segala berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Baik. Saya akan membaca kembali 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Satu, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia menuju pengalaman kematian. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Puji Tuhan. Adapun rahasia ibadah itu ialah B, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. B, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Menunjuk pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Menunjuk pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita buktikan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Judulnya kebangkitan Kristus. Judulnya kebangkitan Kristus. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga
sesuai dengan kitab suci ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, selanjutnya ia menampakkan diri ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ia menampakkan diri kepada 1. Kefas dan 12 murid-murid. 1. Kefas dan 12 murid-murid, serta lebih daripada 500 saudara-saudara. Serta lebih dari 500 saudara-saudara. Amin. 2. Menampakkan diri kepada Yakobus dan 12 rasul-rasul. Ya. 2. Kepada Yakobus dan kepada rasul-rasul. 3. Yang terakhir kepada Rasul Paulus, menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Yang terakhir menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya baca dulu ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saya ulangi, ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, ia menampakkan diri kepada 1, kepada Kefas dan 12 murid. 2, kepada Yakobus dan rasul-rasul. 3, terakhir kepada Rasul Paulus. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, di sini dikatakan sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Amin. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lahir sebelum waktunya sama dengan bayi prematur. Biasanya anak yang lahir itu biasanya rata-rata dilahirkan berusia 6 bulan. Yang lahir 7 bulan, 9 bulan lahir toh? Rata-rata 9 bulan. Kalau dia dilahirkan sebelum bulan 9, bulan yang ke-9, berarti misalnya 6 bulan atau 7 bulan, itulah yang disebut lahir sebelum waktunya. Lahir sebelum waktunya itulah bayi prematur. Bayi prematur. Bayi prematur ini tidak berdaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Tangan dan kakinya tidak berdaya kalau digerakkan. Amin. Itulah bayi prematur. Tetapi di sini dikatakan kepada Rasul Paulus, tetapi kepada Paulus dipercayakan jabatan rasul. Dipercayakan jabatan rasul, sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Sekalipun Rasul Paulus tadi, ketika Yesus tadi menampakkan diri kepada Rasul Paulus, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Disebutlah bayi prematur itu kakinya tidak berdaya, tangannya tidak berdaya. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Puji Tuhan. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Itulah bayi prematur. Tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, merasa diri tidak pintar. Tapi kepadanya dipercayakan pelayanan. Kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Itulah bayi prematur. Lahir sebelum waktunya.
Dia merasa tidak layak, dia merasa orang paling berdosa, dia merasa paling hina. Tapi kepadanya dipercayakan pelayanan, kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil, kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Itulah kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Mengapa? Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebelum dia dipanggil tuh, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Dipercayakan jabatan rasul, sekalipun tidak layak, sekalipun Rasul Paulus merasa hina, merasa tidak layak, tapi dipercayakan jabatan rasul. Itu semua karena kasih karunia atau kemurahan hati Tuhan. Kita semua adalah bangsa kafir, orang berdosa, orang yang dahulu jauh dari Tuhan, yang dahulu tidak mengenal ibadah dan pelayanan, tidak mengerti tentang agungnya rahasia ibadah. Tetapi kalau akhirnya kepada kita diperkenalkan tentang agungnya rahasia ibadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Sama seperti kemurahan yang dipercayakan kepada bayi yang lahir sebelum waktunya, bayi prematur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Agunglah rahasia ibadah kita ini. Di mana letak rahasia ibadah? Kita boleh mengenal pengalaman kematian Yesus, dan kita boleh mengenal pengalaman kebangkitan Yesus. Apa tanda bukti Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Dia menampakkan diri kepada malaikat. Itu dibuktikan di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 15. Pasal 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Pertama-tama menampakkan diri kepada Kefas, kepada Yakobus, dan yang terakhir kepada kepada Paulus. Sekalipun dia hina, kepadanya dipercayakan pemberitaan Injil. Sekalipun dia tidak merasa tidak layak, kepadanya dipercayakan jabatan rasul. Oh, sungguh agunglah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita kan orang berdosa, penuh dengan kenajisan yang masih tersirat dalam hati dan pikiran. Tapi kita dipercaya untuk duduk diam dengar firman, bahkan dipercaya untuk diberi jabatan, untuk melayani sesuai karunia jabatan. Itu kan kemurahan Tuhan. Kita ini bayi prematur, tidak layak, tidak berdaya, dipercaya ibadah, dipercaya pelayanan. Itu kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan sombong kita. Justru kita makin bersyukur dan takut kepada Tuhan. Ternyata betapa agungnya rahasia ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10 kembali saya baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada rasul yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Selanjutnya di sini kita perhatikan, Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadanya. Kasih karunia, Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Apa buktinya? Dia bekerja lebih keras dari orang lain. Tetapi kalaupun dia mampu, bukan karena kemampuannya, namun oleh karena kasih karunia itu sendiri. Jadi kalau sampai pada hari ini kita bisa bertahan, dimampukan oleh Tuhan,
melayani, dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, ada di tengah-tengah tata kasih karunia. Itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena kemurahan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kecakapan kita, bukan semata-mata potensi yang kita miliki, tetapi kita mampu berdiri di hadapan Tata lewat ibadah dan pelayanan ini. Semua karena kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia inilah kita didorong, kita diberi kemampuan sehingga kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia ini. Amin. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Selagi ada kesempatan dan Tuhan percayakan. Sungguh-sungguh angkat dua tangan, menyerah kepada Tuhan. Merasa tidak mampu Tuhan. Nanti saat itu Tuhan turun tangan dan memberi kemampuan yang ajaib dalam melayani kepada Tuhan. Itulah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca 1 Timotius 3 ayat 16. Tidak usah ditulis ya. Dibaca saja. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menuju pengalaman kematian, dibenarkan dalam roh. Kemudian B, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat menuju pengalaman kebangkitan Yesus. Kemudian diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia. Puji Tuhan, perhatikan baik-baik. Adapun pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adapun pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dibenarkan atau disaksikan oleh dua hal. Disaksikan oleh satu, Roh Allah. Amin. Satu, disaksikan oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pengalaman kematian dan kebangkitan itu dibenarkan atau disaksikan oleh dua hal. Satu, Roh Allah. Puji Tuhan. Disaksikan oleh Roh Allah. Amin. Disaksikan oleh Roh Allah. Saudara, kalau kematiannya palsu, maka kebangkitannya palsu. Apa bukti kebangkitan yang palsu? Melayani tapi di dalam dosa kejahatan dan di dalam dosa kenajisan. Itu kebangkitan palsu. Tapi kalau kematiannya benar, maka kebangkitannya benar. Yang menjadi saksinya adalah Roh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Roh Allah menyelidiki seluruh hati manusia. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengalaman kematian dan kebangkitan itu dibenarkan atau yang menjadi saksinya adalah Roh Allah. Ingat ya, kalau kematiannya palsu, pasti kebangkitannya palsu. Apa bukti kebangkitan palsu? Melayani, beribadah dan melayani, tapi masih terikat dalam dosa kejahatan. Beribadah dan melayani, tapi masih terikat dengan dosa kenajisan. Itu kebangkitan palsu. Jadi kematian dan kebangkitan itu betul-betul disaksikan oleh Roh Allah. Mata manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Roh Allah menyelidiki hati manusia. Tahu loh, kita ini dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Roh Allah lah yang menjadi saksinya. Kita tidak bisa bermain-main dalam melayani Tuhan. Tidak menghargai
betapa agungnya rahasia ibadah itu. Tidak bisa kita menghargai, tidak bisa kita bermain-main. Karena agunglah rahasia ibadah itu. Manusia bisa kita tipu, tapi Roh Allah menyelidiki hati dan pikiran manusia. Tuhan tahu pengalaman kematian dan kebangkitan setiap orang yang melayani dan beribadah dan melayani kepada Tuhan. Tidak bisa kita main akal-akalan lagi. Tidak boleh bersandiwara dalam melayani Tuhan. Yang pasti, kalau pengalaman kematiannya benar, kebangkitannya benar. Kalau kematiannya palsu, kebangkitannya palsu. Saksinya Roh Allah. Amin. Puji Tuhan. Maka malam ini yang belum menghargai ibadah, belum masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan yang benar, mungkin karena sesuatu perkara, ayo malam ini minta ampun di hadapan Tuhan. Tidak boleh lagi bermain-main kita. Tuhan mau datang. Kita sekarang sedang ada di dalam. Jangan sampai Tuhan datang kita tinggal di luar. Semua ini menjadi kesia-siaan. Pengorbanan menjadi kesia-siaan. Semua menjadi kesia-siaan. Kita sudah tinggalkan yang terkasih. Tetapi kalau pada hari Tuhan kita tinggal di luar, apa artinya semuanya ini? Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian disaksikan oleh, dibenarkan atau disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan atau malaikat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, penggembalaan ini, hamba Tuhan atau penggembalaan ini juga menjadi saksi. Hamba Tuhan atau penggembalaan ini juga menjadi saksi atas pengalaman kematian dan kebangkitan. Di tengah pengalaman kematian dan kebangkitan yang kita alami sampai saat ini. Jadi saudara semua ada dalam pantauan penggembalaan ini. Tidak boleh bermain-main. Dimanapun kalian tinggal, disaksikan hamba Tuhan atau penggembalaan ini. Disaksikan malaikat, hamba Tuhan, penggembalaan ini. Dimanapun kalian tinggal, saya harus pantau. Kalau bersungut-sungut, tidak terima, rugi sendiri. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang selanjutnya, adapun pengalaman kematian dan kebangkitan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tadi sudah dibaca ya, ayat 16. Adapun pengalaman kematian dan kebangkitan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa kafir. Itu bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa kafir. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Berarti bangsa kafir mendapat kemurahan lewat pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus. Bangsa kafir mendapat kemurahan. Amin. Oleh pengalaman kematian kebangkitan Yesus, kita mendapat kemurahan. Amin. Puji Tuhan. Bukan yang menjadi umat pilihan adalah bangsa Israel. Di luar umat Israel adalah bangsa kafir. Tapi saudara, di sini dikatakan diberitakan kematian kebangkitan itu diberitakan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Berarti oleh kematian dan kebangkitan Yesus kita mendapat kemurahan. Bayangkan kalau kalau Yesus tidak masuk, tidak ada dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Kita ini bagaikan binatang buas. Terkam sana, terkam sini. Tetapi puji Tuhan, bangsa kafir mendapat kemurahan oleh pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dipercaya di dalam dunia. Selanjutnya dipercayai di dalam dunia.
Selanjutnya dipercayai di dalam dunia. Puji Tuhan. Berarti selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita harus yakin dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan yakin dengan harta dan kekayaan. Jangan yakin dengan pendidikan yang tinggi. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa pengalaman dan kebangkitan Yesus sanggup memberi pertolongan, sanggup memelihara kehidupan kita sampai masa depan kita indah dengan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Kalau dahulu kita percaya kepada harta kekayaan, sekarang selama kita tinggal masih di dalam dunia ini, percayalah dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus. Sanggup memelihara, sanggup melindungi, sanggup memberkati kehidupan kita dengan ajaib. Jadi betul sekali, agunglah rahasia ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. C. Diangkat dalam kemuliaan. Setelah Yesus mati, hari ketiga bangkit. C. Diangkat dalam kemuliaan. Diangkat dalam kemuliaan. Saudara, perhatikan. Setelah Yesus mati, hari ketiga ia bangkit. Hari ketiga ia bangkit. Selama 40 hari ia masih ada di bumi. Setelah kematiannya, hari ketiga bangkit, dia masih ada di bumi selama 40 hari. Amin. Masih ada selama 40 hari di bumi. Kemudian dipermuliakan. Setelah 40 hari, kemudian dipermuliakan. Saat kapan dia dipermuliakan? Saat ia terangkat naik ke surga. Dipermuliakan saat ia terangkat naik ke surga. Amin. Sekali lagi saya tandaskan, agunglah rahasia ibadah kita ini. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saat dipermuliakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Karena Yesus dipermuliakan di dalam keabadian, karena Yesus dipermuliakan di dalam keabadian, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita bertindak dengan dua hal. Karena Yesus dipermuliakan di dalam keabadian, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bertindak dengan dua hal. Satu, mengucap syukur. Banyak orang Kristen mengucap syukur manakala dia diberkati, manakala dia mendapat upah, manakala dia dapat untung dan lain sebagainya. Ucap syukur semacam ini tidak salah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dalam susah tetap mengucap syukur. Mengapa? Karena agunglah rahasia ibadah kita ini. Apa rahasia ibadah? Mati dan kematian kebangkitannya kita Jadi dalam keadaan susah pun tetap mengucap syukur. Saat diberkati mengucap syukur, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dalam susah sekalipun, saat menyangkal diri memikul salib, tetap mengucap syukur. Mengapa? Karena agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi tidak sia-sia kalian datang beribadah dan tergembala di tempat ini, tidak sia-sia. Agunglah rahasia ibadah ini. Rasanya tidak berlebihan saya mengatakan kalian tidak sia-sia datang beribadah, tergembala di tempat ini. Karena agunglah rahasia ibadah kita ini.
Amin. Sebab itu marilah kita bertindak dengan dua hal. Satu, mengucap syukur. Dua, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah sama dengan terlepas dari berhala-berhala. Ya. Sama dengan terlepas dari berhala-berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Amin. Misalnya misalnya hanya karena pekerjaan, hanya karena kesibukan, hanya karena perkara lahiriah, seseorang meninggalkan ibadah, itu berhala. Meninggalkan ibadah dan pelayanan karena pekerjaan, karena kuliah, karena overtime, karena kesibukan, karena perkara lahiriah, itu berhala. Sebab itu, marilah kita bertindak dengan dua hal. Satu, mengucap syukur. Dua, beribadah kepada Allah lepas dari berhala. Syaratnya. Atau boleh saya baca kembali ayat 28, tidak usah ditulis lagi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bertindak dengan dua hal. Satu, mengucap syukur. Dua, beribadah kepada Allah. Syaratnya, satu, menurut yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah itu juga ada syaratnya, ya. Amin. Syaratnya, satu, menurut yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah itu syaratnya, satu, menurut yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan, mengucap syukur dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan seperti apa? Berarti tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau hanya ibadah raya minggu, itu tidak disebut beribadah yang berkenan. Tapi ibadah yang berkenan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 3 macam ibadah pokok adalah ibadah yang turun dari surga, dari Allah. Bukan ibadah buatan tangan manusia. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Tekun dalam ibadah pendalam Alkitab. Adapun ibadah yang berkenan itu, satu, tekun dalam ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. 2, tekun dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. 3, tekun dalam ibadah 2 penyembahan. Inilah ibadah yang berkenan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu syarat yang pertama, ya. Menurut yang berkenan kepada Tuhan. Syarat yang kedua, dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Artinya beribadah dan melayani Tuhan di dalam kekudusan, tidak bermain-main dengan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Dengan hormat dan takut artinya beribadah dan melayani kepada Tuhan di dalam kekudusan. Beribadah dan melayani di dalam kekudusan. Amin. Tidak bermain-main dengan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan sampai kita bermain-main dengan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat contoh ibadah semacam ini. Contoh ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Adapun contoh ibadah yang berkenan kepada Tuhan, Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12 ayat 22 sampai ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sangat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Ibadah yang berkenan disertai dengan hormat dan takut. Satu, berada di Bukit Sion. Ibadah yang berkenan disertai dengan hormat dan takut. Satu, berada di Bukit Sion. Artinya memberi diri diajar tentang jalan-jalan Tuhan.
Berada di Bukit Sion artinya memberi diri diajar tentang jalan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itulah via dolorosa. Itulah jalan salib. Jalan Tuhan adalah jalan salib. Sekali lagi, saudara, ibadah yang berkenan disertai dengan hormat dan takut. Satu, berada di Bukit Sion. Artinya memberi diri diajar tentang jalan Tuhan. Adapun jalan-jalan Tuhan, via dolorosa, itu sama dengan jalan menempuh jalan salib. Jangan menempuh jalan yang lain-lain lagi. Amin. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab dari Sion keluar pengajaran. Mengapa demikian? Tadi berada di Bukit Sion toh, artinya memberi diri diajar tentang jalan-jalan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab dari Sion keluar pengajaran yang akan mengajar kita tentang jalan Tuhan. Amin. Kegunaan pengajaran, mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Itu kegunaan dari pengajaran. Puji Tuhan. 2, datang ke kota Allah yang hidup. Ini contoh ibadah yang berkenan ya. 2, datang ke kota Allah yang hidup. Artinya ada di tengah-tengah kegiatan roh. Artinya ada di tengah-tengah kegiatan roh. Sama artinya ada aksi dan akselerasi di tengah-tengah ibadah tersebut. Puji Tuhan. Artinya ada di tengah-tengah kegiatan roh. Sama artinya ada aksi dan akselerasi di tengah-tengah ibadah tersebut. Puji Tuhan. Itulah ibadah yang hidup, bukan ibadah yang mati. Kalau ibadah yang mati, fasih, dan tidak ada aksi dan akselerasi, tidak ada kegiatan dan tidak ada percepatan, itu ibadah yang vakum, ibadah yang mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami ya? Haleluya. Nah, sekarang 3, datang kepada beribu-ribu malaikat. Datang kepada beribu-ribu malaikat. Ini contoh ibadah yang berkenan. 3, datang kepada beribu-ribu malaikat. Artinya ada sukacita karena kemenangan yang terjadi terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Puji Tuhan. 3, datang kepada beribu-ribu malaikat. Artinya apa untuk kita sekarang? Ada sukacita, tanda kemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Berkemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru, oleh musuh kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga dengan kemenangan itu ada sukacita di surga. Puji Tuhan. Jadi datang kepada beribu-ribu malaikat artinya ada sukacita, tanda kemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Itulah daging dengan segala hawa nafsu. Adapun seteru-seteru itu antara lain daging dengan segala hawa nafsu. Kemudian setan, itulah roh jahat dan roh najis. 3, dunia dengan segala arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, itulah 3 seteru. Dan 3 seteru ini menimbulkan dosa. Tetapi kalau kita datang kepada ibadah yang berkenan, berarti, saudaraku, berarti datang kepada beribu-ribu malaikat. Artinya apa? Datang kepada beribu-ribu malaikat. Artinya ada sukacita. Tanda kemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Berkemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh musuh tadi. Adapun si seteru, adapun musuh itu antara lain daging. Ini musuh ini, musuh dalam selimut. Karena dia tinggal bersama dengan kita. Daging dengan segala hawa nafsunya. Kemudian setan, itulah roh jahat dan roh najis. Yang ketiga, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita datang kepada beribu-ribu malaikat, saudaraku, artinya ada sukacita. Mengapa? Tanda kemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru. Dapat dipahami? Puji Tuhan.
Haleluya. Kemudian contoh ibadah yang berkenan, yang keempat, datang kepada jemaat anak-anak sulung. 4, datang kepada jemaat anak-anak sulung. Artinya, anak-anak sulung artinya menghargai ibadah dan pelayanan. Kalau kita datang kepada jemaat anak-anak sulung, sama dengan menghargai ibadah dan pelayanan. Sebab hak kesulungan, sebab ibadah dan pelayanan ini adalah hak kesulungan. Inilah milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Inilah hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dampak positif menghargai hak kesulungan. Namanya terdaftar di surga. Namanya terdaftar di surga. Dampak positif menghargai hak kesulungan. Menghargai ibadah dan pelayanan. Namanya terdaftar di surga. Berarti sebaliknya. Kalau seseorang tidak menghargai hak kesulungan, sama dengan namanya tidak terdaftar di surga. Ibadah yang berkenan tekun 3 macam ibadah pokok. Ikut dalam ibadah raya minggu, tapi tidak ikut ibadah doa. Atau sebaliknya, datang beribadah PA, tapi minggu depan tidak datang ibadah raya minggu. Itu sama dengan tidak menghargai hak kesulungan. Orang semacam ini tidak akan pernah terdaftar, namanya tidak akan pernah terdaftar di surga. Tetapi orang yang menghargai hak kesulungan, menghargai ibadah dan pelayanan, keuntungannya adalah namanya terdaftar di surga. Coba saudara buktikan. Pasti terbukti nanti. Kalau kalian merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bohong, coba saudara tidak tekun 3 macam ibadah pokok. Tapi kalau saudara yakin, tekunlah dengan 3 macam ibadah pokok. Pasti nama terdaftar di surga. Karena apa? Karena agunglah rahasia ibadah kita ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian yang kelima, datang ibadah yang berkenan. Contoh ibadah yang berkenan. Yang kelima, datang kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah? Menunjuk kepada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Boleh saya baca dulu ya. Tadi 22, contoh ibadah yang berkenan. Datang kepada 1, Bukit Sion. Itulah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. 2, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. 3, datang kepada jemaat anak-anak sulung, menghargai ibadah dan pelayanan. Keuntungannya, namanya terdaftar di surga. Barulah yang keempat, datang kepada Allah. 4, datang kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah? Itulah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebab Allah itu datang kepada Allah yang menghakimi. Sebab Allah yang berkuasa menghakimi semua orang. Datang kepada Allah, menunjuk kepada orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kelemahan dari hukum Taurat. 1, menunjuk dosa. Sama dengan menghakimi sesama. Amin. 2, tidak mengampuni dosa. Itu kelemahan hukum Taurat. Tetapi ibadah yang berkenan. Yang keempat, datang kepada Allah. Siapa yang datang? Adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum tidak mau menghakimi dosa. Karena Allah yang berhak menghakimi semua manusia. Amin. Kemudian ibadah yang berkenan yang kelima, datang kepada roh-roh orang-orang benar. Datang kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Datang kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa yang datang kepada hal itu? Itulah orang-orang yang senantiasa menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Salib Yesuslah yang menebus dosa, dan akhirnya kasih-Nya itu akan mengampuni dosa kita dan menyempurnakan kita masing-masing. Amin.
Itulah roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Menunjuk kepada orang-orang yang senantiasa menyangkal dirinya dan memikul salibnya, karena salib Yesus berkuasa menebus dosa dan kasih-Nya mengikat dan menyempurnakan, berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Barulah ibadah yang berkenan yang keenam, datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Artinya hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan. Artinya hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan. Puji Tuhan. Dengan demikian agunglah rahasia ibadah kita ini. Datang kepada Yesus. Siapa Yesus? Pengantara perjanjian baru. Dialah yang sudah menggenapi perjanjian yang pertama, menggenapi hukum Taurat. Artinya hidup, berarti dengan demikian kita hidup di dalam kasih karunia dan kemurahan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kemudian contoh ibadah yang berkenan yang ketujuh, datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Contoh ibadah yang berkenan 7, datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perhatikan dulu ya ke sini. Tadi yang ketujuh, ibadah yang berkenan itu datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel itu luar biasa. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, darahnya tercurah ke tanah. Tetapi darah itu dari tanah, darah itu bersuara, berteriak kepada Allah. Dan itu kan luar biasa. Sehingga darah itu bisa saat dia berteriak, darah Habel berteriak dari tanah, di situ dia menceritakan betapa jahatnya Kain. Di situ darah Habel itu menceritakan kronologis peristiwa bagaimana terjadinya pembunuhan yang dialami oleh Habel. Darah itu hebat. Tetapi ibadah, kalau kita datang kepada ibadah yang berkenan, saudaraku, di sini dikatakan kita datang kepada darah pemercikan. Darah pemercikan itu lebih kuat daripada darah Habel. Sekalipun darah Habel itu luar biasa, darah pemercikan lebih hebat daripada darah Habel. Dapat dipahami? Amin. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Pembacaan ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodikia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2 perhatikan semua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita taat kepada Yesus, kita akan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Di sini kita melihat darah pemercikan itu lebih berkuasa dari darah Habel. Dan oleh sebab ketika menerima percikan darah Yesus, kita boleh mengalami kasih karunia, kita boleh mengalami damai sejahtera melimpah atas kita. Berarti darah pemercikan lebih berkuasa daripada darah Habel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Memang ibadah yang berkenan itu kita datang beribadah kepada darah pemercikan. Itu ibadah yang berkenan. Apa darah pemercikan? Orang lain yang berdosa, tapi kita yang harus menanggungnya. Itulah percikan darah Yesus. Orang lain yang berbuat dosa, tapi kita yang menanggungnya. Itulah percikan darah.
Jadi setiap orang itulah ibadah yang berkenan. Setiap orang yang beribadah kepada Tuhan harus mengalami percikan darah. Amin, saudaraku. Orang yang beribadah kepada Tuhan, percikan darah itu tidak asing bagi dia. Maka percikan darah Yesus ini lebih dahsyat daripada darah Habel. Walaupun darah Habel bisa teriak dan menceritakan peristiwa terjadinya pembunuhan itu, tetapi darah pemercikan Yesus berkuasa atas kita, sehingga kita boleh menikmati kasih karunia. Tidak hanya di situ, kita boleh menikmati damai sejahtera yang melimpah atas kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau hanya bercerita, bersaksi, itu bagaikan darah Habel bercerita, bersaksi. Tapi lebih daripada itu, kita harus mengalami percikan darah. Kalau hanya bercerita, bersaksi, Tuhan Yesus baik, betul, itu kuasa. Tapi ada lagi yang lebih berkuasa, darah percikan. Percikan darah Yesus. Orang lain yang bersalah, kita yang harus menderita. Tetapi oleh karena percikan ini, kita limpah kasih karunia, limpah damai sejahtera. Mana yang lebih berkuasa, darah Habel atau percikan darah? Percikan darah Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bagus, bersaksi, bercerita, bagus, tidak salah. Bercerita tentang kekuasaan Tuhan. Tapi ada yang lebih dahsyat, percikan darah Yesus. Itu lebih berkuasa. Amin, saudaraku. Agunglah rahasia ibadah ini. Dahulu kita tidak mengerti apa-apa, sehingga mudah sekali diseret kepada berhala, mudah diseret dengan dosa kejahatan, mudah diseret dengan dosa kenajisan. Tetapi malam ini kita sudah mengerti betapa agungnya rahasia ibadah kita ini. Inilah yang harus dipikul oleh para imam. Ini juga yang harus diikuti sidang jemaat pemuda remaja. Kiranya dapat dipahami dengan jangan ikuti cara yang lain. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkanlah pengajaran mempelai ini turut campur mengatasi nikah dan rumah tangga. Dan akhirnya nanti berkatnya sampai keluar di ladang, sampai kepada pemerintahan. Mengapa demikian? Karena hikmat dari surga, pengajaran mempelai hikmat dari surga, turut mengurus segala sesuatunya. Sehingga Potifar juga tidak perlu lagi mengurus apa-apa di dalam rumahnya, kecuali mengurus soal makannya saja. Tuhan pasti urus kehidupan kita. Tuhan pasti pelihara kehidupan kita lewat pengajaran mempelai. Hanya satu yang harus kita urus. Nikmati firman Allah dalam setiap ibadah-ibadah pertemuan ini. Amin. Hanya itu saja. Soal makan minum Tuhan urus. Masa depanmu Tuhan urus. Pekerjaanmu Tuhan urus. Penyakitmu ditanggung, diurus oleh Tuhan. Kebutuhanmu diurus. Hanya satu yang perlu kita urus, soal makan minum. Firman Allah, makan minum yang harus kita nikmati dalam setiap pertemuan ibadah kita ini. Agunglah rahasia ibadah kita ini. Jangan bermain-main lagi beribadah. Izinkan pengajaran mempelai mengurusi hidup nikah kita, pelayanan kita. Urusi, izinkan. Nanti Tuhan yang urus. Nanti Tuhan yang pelihara. Nanti Tuhan yang cukupkan. Nanti Tuhan akan bela dan berkati dengan limpah ruah. Hanya satu yang perlu kita urus. Soal makan dan minum. Perhatikanlah soal makan dan minum ini. Jangan sampai kita tidak mengurusi soal makan dan minum. Jangan sampai kita tidak menikmati firman Allah sebagai makanan rohani kita sekalian. Amin.
terbuktilah, agunglah rahasia ibadah ini. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.